Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan lagi ya. Dipertemukan lagi, aduh, sama Skate Dakwah ini ya. Kita diberi kesempatan untuk berdakwah secara online, Masya Allah. Sorry banget ya kalau Jumat kemarin itu kita nggak sempat reaction dakwah. Karena dari kemarin saya lagi ngumpulin materi-materinya ya. Enaknya kita bahas apa nih di Jumat depan, enaknya kita bahas apa nih. Gue lagi ngumpulin dulu, lagi cari yang cocok untuk kita bahas. Karena kan kalau gue mau reaction itu, terutama Skate Dakwah ya, gue harus pilih-pilih dulu ya poin-poinnya apa aja gitu, biar nanti tersampaikannya tuh enak ya. Tema kali ini tuh adalah pacaran ya, pacaran sama hawa nafsu. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin gue pengen belajar juga, karena kan semasa hidup gue dulu nih yang kemarin-kemarin gue pernah pacaran, hawa nafsu gue gampang kegoda. Mungkin ada dari kalian juga yang begitu. Nah, makanya sekarang alhamdulillah sekarang saya udah kembali ke jalan Allah ya, udah saya tinggalin tuh yang begitu-gitu. Nah, gue pengen dari lu semua juga ikut sama kayak gue ya. Tinggalin pacaran, tahan hawa nafsu ya, kita injek tuh hawa nafsu ya. Buat apa? Buat mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah. Ya udahlah, kita langsung reaction aja. Yuk. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Bener. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Kena ulti. Kena ulti. Kena ulti sama Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Aduh ya Allah, langsung di ulti ya. Ustaz, apa hukumnya jika ada seorang remaja sedang pacaran tapi tidak bertemu dan komunikasinya hanya lewat chatting? Anakku, setan nggak pernah ngajak zina. Setan nggak pernah ngajak, ayo zina. Dah, setan sudah tahu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Oke. 6 langkah setan. Itu berawal dari chatting, berawal dari browsing. Setelah browsing meningkat ke chatting. Habis chatting meningkat ke dating. Habis itu baru eating. Habis itu muncullah ing. Jangan buka pintu-pintu setan. Ustaz, ini pacaran syariah loh Ustaz. Kami tetap menjaga. Saya cuma bangunin dia tahajud malam, tahajud call yang tahajud ya. Ingat, setan sedang bermain. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Nah, ini kita jaga. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kami manggilnya akhi ukhti Pak Ustaz. Bulan pertama akhi ukhti, bulan kedua Umi Abi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Ustaz. Aduh ya Allah, gue kena tampar, astagfirullahaladzim, kena tampar aku cok, kena tampar cok ya. Karena emang gue kan nggak tahu ya, gue nggak tahu mesti nyari di mana ya. Gue nggak tahu mesti nyari di mana, makanya gue ngefollowin cewek-cewek berhijab tuh ya, barangkali aja ya ada yang nyangkut satu ya jadi jodoh ya. Bukan bermaksud untuk pacaran, tapi ya barangkali aja bisa kenalan atau nanti ujung-ujungnya langsung ta'aruf ya. Niat-niat gue tuh begitu tadinya. Dan ternyata tuh kita ngechat ke perempuan aja tuh ya nggak boleh cok, karena itu udah jadi permainan setan gitu loh, udah jadi lingkungan setan gitu loh. Karena yang dibilang sama Ustadz Abdul Somad tadi, setan tuh nggak ngajak lu untuk berzina, tapi tuh ada step-stepnya gitu loh. Ya stepnya tuh berawal dari chattingan dulu, teleponan, lama-lama ini, lama-lama itu. Itulah yang akan memancing-mancing ya. Setan tuh pinter cok. Wah bener ya, setan pinter ya. Kita harus lebih pinter ya. Kita harus lebih pinter cok. Aduh astagfirullahaladzim.
Pak Ustadz, apakah setiap amal soleh yang dilakukan akan diterima jikalau dalam keseharian masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan seperti ya maksiat pacaran, mohon yang bisa menimbulkan nafsu dan sebagainya. Teman-teman sekalian, taat itu nggak akan bersanding dengan maksiat. Tapi jangan putus asa, terus beramal lagi sampai maksiat ditinggalkan. Jangan salah berpikirnya, Anda sholat, maksiat masih dikerjakan. Manusia itu nggak bebas dari maksiat. Ya maka rumusnya teruskan taatnya, terus latih lagi ibadah sampai Anda meninggalkan maksiatnya. Jangan putus asa dalam beramal. Rahmat Allah itu terletak pada ibadah. Ya, Quran surah 39 ayat 53. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat Allah lekatnya pada ibadah, maka kerjakan ibadah. Tambah salat lagi sampai Anda tidak suka dengan maksiat. Begitu sudah tidak suka, Anda mendapatkan halawatul iman. Paham ya? Sering menangis. Ya malam menangis, nggak bisa, besok malamnya lagi, nggak bisa, besok malamnya lagi, nggak bisa, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis, besok malamnya lagi. Usahakan. Ini kasusnya sama kayak pengalaman pribadi gue nih, Cok ya. Di saat waktu itu gue baru mulai sholat lagi, di situ tuh gue masih pacaran kondisinya ya. Sampai akhirnya gue sholat, tapi gue masih maksiat, masih pacaran, masih maksiat, masih sholat, pacaran, maksiat, apa sih? Ya itulah pokoknya sholat maksiat. Nggak tahu kenapa, pokoknya tuh gue sering berantem, putus. Dan itu di saat gue putus itu gue berpikir, oh ini ada campur tangan Allah di sini. Ya Allah nggak mau ngelihat gue untuk maksiat, Allah nggak mau ngelihat gue untuk pacaran. Makanya gue dibikin seperti ini supaya gue bisa fokus untuk mendekatkan diri gue kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gue tuh waktu itu mikirnya gitu. Sampai akhirnya, Nana ini nih poinnya. Sampai akhirnya ketika gue udah nikmat dengan ibadah-ibadah gue segala macem, gue udah mendapatkan kenikmatan itu, gue tuh nggak suka ngelihat yang bermaksiat sekarang. Benar apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat itu benar Cok ya. Bahkan gue ngelihat, mohon maaf ya, gue ngelihat orang pacaran, gue ngelihat orang yang ya pokoknya maksiat lah, atau cewek-cewek lah segala macam, cewek yang nggak berhijab aja, gue tuh nggak suka. Gue bener-bener nggak suka ngeliatnya kayak aduh apaan sih gitu. Kayak nggak tahu kenapa dalam hati gue tuh muncul itu. Padahal dulu ya lo tau sendiri lah, gue suka ngeliat cewek yang begitu, gue suka ngeliat cewek yang bermaksiat gitu, gue suka ngeliat cewek yang kebuka segala macem. Tapi nggak tahu kenapa itu di hati gue tuh selalu ngomong, kok gue nggak suka nih sama ngeliat yang begini-gini tuh, kayak bawah itu tuh pengen gue hindarin lah ya. Nggak tahu kenapa Cok ya. Mungkin itulah yang dinamakan kenikmatan dalam beribadah. Jadi ketika lo udah sering beribadah, udah taat, udah mencapai kenikmatan itu, secara nggak langsung Allah akan menuntun lo untuk tidak suka dengan kemaksiatan itu. Wah, sumpah ini relate banget, Cok. Relate ini dalam hidup saya nih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku tidak khawatir tentang anak muda yang pacaran dan yang tak mau pacaran. Karena dunia ini dari dulu memang itulah tempatnya. Ada anak muda yang pacaran, ada yang tak mau pacaran. Yang kukhawatirkan, anak muda yang tak mau pacaran itu diam, sehingga yang pacaran itu merasa benar. As-sakitu anil haq, syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia adalah setan bisu. Sudahlah setan bisu, setan bisu. Na'udzubillah. Maksudnya tuh gini. Orang pacaran kan sekarang dipublish tuh, udah menjadi hal yang wajar, udah menjadi hal yang umum. Apalagi di sinilah ya, di Indonesia. Orang pacaran aja tuh, mereka tuh mempublish itu, meramai-ramaikan itu kalau wah gue pacaran nih, ya dibikinin konten segala macem gitu loh. Tapi orang yang nggak pacaran, yang berbuat baik lah ibaratnya, itu malah diem aja. Itu tuh sama aja kayak setan bisu, tau gak lu? Harusnya tuh ketika lu berbuat kebenaran, ya udah lu tampilin aja sekalian. Karena yang nggak benar aja itu pada ditampilin sama mereka orang. Makanya dengan ada konten dakwah ini, bodo amat dengan orang mikir gua apapun segala macem. Intinya di sini gua benar, gua pengen nampilin yang benar-benar ya, supaya untuk mengalahkan hal-hal yang tidak benar itu ya. Jadi yang viral itu jangan yang nggak benar mulu, yang benar sekali-sekali lu viralin. فبقلة الذكر يتسلط الهوى وكلما قوي ذكر ربك في بالك وقلبك ضعف عنك الهوى وانحسر عنك الهوى شيء فشيء. كلما تمكن ذكر الله استحضار عظمة من الفؤاد ضعف هذا الجندي الخبيث. الشيطان يضعف بقوة ذكر الله سبحانه وتعالى وقوة ذكر المصير إليه
والمرجع إليه. لا ولا تطع من أغفلنا عن قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Berarti konsepnya gini, Cok. Ketika lu muncul hawa nafsu ingin pacaran, atau hawa nafsu ingin yang lain-lain, hawa nafsu syahwat, atau naiklah rasa nafsu lu segala macam, itu cara ngobatinnya adalah banyak berzikir, ya. Soalnya itu juga hal yang gue rasain ketika sekarang ini tuh, nggak tahu kenapa gue udah nggak ada nafsu lagi sama pacaran, gue udah nggak ada nafsu lagi sama cewek-cewek yang terbuka segala macam, gue udah nggak ada nafsu sama itu, karena itu zikir, ya. Jadi buat kalian, banyakin zikir ya, banyakin zikir. Zikir tuh boleh di mana aja, yang penting jangan di kamar mandi, ya. Jangan di WC, jangan di kamar mandi. Lo mau lagi diam segala macam, zikir, ya. Biasain megang tasbih, ya. Kalau enggak tasbih digital, oke? Ya lo beli aja tasbih digital tuh, yang di yang di cincin, yang model kayak cincin. Dengan lo biasain pakai itu tuh udah otomatis lo udah bawaannya tuh pengen zikir mulu. Karena itu yang gue lakukan. Kenapa Allah ciptakan hawa nafsu untuk kita? Kenapa kita tidak dicopot aja hawa nafsu itu? Diambil Allah Ta'ala, kan selesai masalah. Loh, ini kan ujian. Masuk ke tempat ujian, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, 200 soal. Lalu ada satu calon mahasiswa yang marah-marah. Kenapa banyak sekali ujian? Loh, ente kan masuk ruang ujian, tentu banyak ujian. Saya nggak mau, ya keluar. Jadi nggak mau ujian hawa nafsu, ya keluar. Mana alam kubur. Jadi mindsetnya itu ketika lu hidup di dunia, anggap aja lu sedang dikasih ujian. Jadi ketika lu udah bermindset seperti itu akan lepas, akan lega gitu loh. Oke, gua harus lulus ujian ini semuanya. Gua harus bisa mengerjakan soal-soalnya, perintah-perintahnya Allah, ya. Jangan sampai kita melanggar aturan-aturannya. Ketika sudah lolos semuanya, ketika sudah berhasil untuk mengerjakan semuanya, insya Allah hadiahnya surga, mendapatkan ridhonya Allah. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alvin mau tanda tangan proyek, tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak, kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang nggak beres. Tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Nggak bisa, jiwa takwa mengatakan jangan terima Pak. Bapak mengatakan maaf, ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki, datang lagi. Jadi Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istikharah dulu. Istikharah dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Tapi itu yang kejadian di diri gue juga, Cok. Ya nggak tahu kenapa tuh hati gue tuh sering berkata kayak, sholat duha, sholat malam, sholat ini, jangan ngakuin itu, jangan ini. Nggak tahu kenapa tuh kayak hati gue tuh berbicara sama diri gue sendiri, Cok. Semenjak gue berhijrah kayak sekarang ya, nggak tahu kenapa tuh kebaikan di hati gue tuh muncul gitu loh. Walaupun ada juga ya bisikan-bisikan setan, udah ngapain, ntar aja sholatnya, ntar aja. Tapi tetep kayak ada perlawanan dari itu semua, Cok. Alhamdulillah banget gue ngerasain itu loh. Masya Allah. Perempuan yang sanggup menahan dirinya untuk tidak pacaran, itu perempuan yang sabar. Tapi hari ini perempuan kalau tidak pacaran, hari ini nggak punya pacar, apa kata dunia? Anak gadis ngadu ke saya, WA-nya masih ada, Pak Ustadz, mama saya nyuruh saya pacaran. Saya nggak mau dibilang saya anak gadis aneh. Astagfirullahaladzim. Makanya zaman sekarang, kalau ada anak laki-laki perempuan menikah, tidak mau foto-foto dengan pose, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, yang dikemas dengan nama perawet, akan dikatakan orang aneh. Padahal dia sedang sabar. Iya ya, berarti tuh makanya alhamdulillah ketika gue berhijrah sekarang, gue tuh banyak menemukan mungkin ini ya, hal-hal yang gue lihat umum ternyata tuh salah dalam agama kita, dalam agama Islam terutama ya.
kayak pacaran itu kan umum ya sekarang ya, terus kayak foto-foto prawet itu kan umum ya orang nikah gitu. Ternyata tuh itu salah coy, itu salah karena kan pas pacaran ya udah pasti mendekati zina ya kan, itu salah. Terus prawet juga, prawet kan statusnya lu belum nikah, belum sah gitu, belum sah tapi lu udah foto-foto dengan cewek lu atau cowok lu gitu. Itu kan salah, mendekati zina juga karena lu belum sah statusnya, karena kan dilarang untuk saling berdekatan antara cowok sama cewek dalam Islam. Itu makanya yang gue berpikir ternyata ini pentingnya ilmu agama, pentingnya kita tahu ya biar kita tuh nggak salah cok ya. Astagfirullahaladzim. Jadi buat kalian yang udah tahu segala macem ya kalian lakuin ya. Allah akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, yang baik ketemu yang baik, yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa saya kurang baik kok dia baik, biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan prosesnya seperti ditolak si A, ditolak si B, tiba-tiba ketemu hal yang lainnya, ini yang lebih istimewa sesuai dengan karakternya. Dan seorang perempuan kemudian udah berencana menikah, lepas, bertemu yang terakhir, menikah keduanya, ternyata dipertemukan sesama ahli Quran. Masya Allah. Dan Allah hanya menginginkan seseorang yang bisa mendukung kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Karena itu, kalau sudah menikah, sudah punya pasangan, maka yakinkan itulah yang terbaik, yang ditanamkan kebahagiaan di dalamnya, maka saling mengisi. Kalau sudah berpasangan, jangan pernah sedikit pun memikirkan pasangan orang lain, tapi fokuskan pada pasangan pribadi untuk mendapatkan kebahagiaan sejati itu. Allah akan menemukan pasangan itu sesuai dengan karakteristiknya. Yang baik ketemu yang baik, yang kurang baik akan ketemu dengan yang kurang baik lagi. Biasanya kalau ada yang merasa saya kurang baik kok dia baik, biasanya Allah ingin merubah si kurang baik itu menjadi lebih baik. Dan itu yang lagi gua tanamkan ya, karena kan gua mikir dulu diri gua itu adalah hobi yang dulu itu nggak baik banget lah ya, sangat-sangat tidak baik gitu. Makanya sebelum gue nanti menikah, gue berpikir sebelum gue menikah, gue harus merubah diri gue untuk menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik supaya gue bisa dipertemukan dengan wanita yang terbaik ya. Itu cok. Jadi buat kalian yang masih yang masih di fase menikmati dunia ya, yang masih bandel segala macem, terus lu mau dapat wanita yang baik, ya lu perbaiki diri lu dulu. Tumpah setetes madu, manis, datang semut. Semut mulai mencicipi madu. Itu di ujung kepala semut ada 2 tongkat dikasih Allah Ta'ala. Itu yang dipakai semut untuk meraba. Kenapa? Karena mata semut rabun dan tak ada kacamata semut. Dipakainya 2 tongkat untuk meraba, dirabanya, dicicipinya, manis. Mulailah kakinya masuk, terjebak kaki semut ke dalam madu seperti lem merekat. Akhirnya semut tertarik, mati semut di dalam setetes madu. Mati dia di dalam. Tak berapa lama datang semut yang lain. Adakah semut yang lain mengambil iktibar pelajaran? Tak ada. Adakah semut yang lain itu datang nengok? Lalu ditengoknya, mati juga kita ujungnya. Lalu dikasih tahunya kepada yang lain, wahai semut-semut yang lain, lihatlah saudara kita. Enggak, dia pun ingin juga mencicipi. Akhirnya kering madu itu karena bangkai-bangkai semut. Mati semua. Ini dapat ustaz dari hadis? Enggak, dari grup WhatsApp. Betapa dunia ini manis. Dan banyak orang yang tenggelam di dalam manisnya dunia itu. Jangan sampai tenggelam dalam kenikmatan dunia ya. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang mengalir sesudah mati. Tekan hawa nafsu bikin rumah mewah, tekan hawa nafsu bikin pom bensin, tekan hawa nafsu untuk mengejar dunia. Buat masjid mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak muda yang hadir ini, mudah-mudahan sebelum meninggal sempat bangun masjid. Amin ya Allah, amin. Serius, emang susah ya. Emang susah ketika menekan hawa nafsu ya, itu tuh susah banget ya. Buat gua sendiri aja tuh susah banget ya. Apalagi dengan gua orang yang jarang keluar,
gue yang jarang keluar aja, ketika gue ketemu dengan teman gue ya tiba-tiba nongkrong segala macem gitu, itu tuh pernah ada kepikiran, aduh kayak gue pengen kesana lagi deh, gue pengen kesana lagi deh, gue pengen kesana lagi deh, pengen maksiat lagi gitu maksudnya. Tapi hati gue tuh, ya Allah sabar ya Allah, kuatkan saya. Gue takut banget sumpah cok, aduh ya Allah. Makanya kita tuh harus bener-bener menjaga banget cok hawa nafsu kita. Kalau gue ikutin hawa nafsu gue, itu gue mungkin bisa nyemplung lagi tuh ke situ ya. Ini belum lama nih kejadian kemarin nih. Kalau gue ngikutin hawa nafsu gue bisa cemplung lagi cok. Tapi alhamdulillah Allah jaga ya. Gue nggak tergiur, gue langsung balik ke rumah, nggak lanjut jalan lagi. Alhamdulillah itu Allah jaga banget ya. ولكن يأتي فرد من أهل النور والعلم فتحتشد الحشود حوله ربما أشبهت في وقتنا احتشادهم حول الراقصات. إلى أين تدهور؟ أين سقطت الأمة؟ من خانه؟ من خدعها؟ كيف وصل حالها إلى هذا؟ يا أهل قلوب فيها نور لا إله إلا الله، أتروا الوضع بهذا الحال ولا تتحرك فيكم شعراه ولا تحسوا بحرقاه ولا تدركوا أمر أمام هذا الواجب؟ أين وصلت الأمة؟ من قاد زمامها؟ أين ذهبت؟ من قاد أفكارها؟ من قاد وجهاتها؟ من قاد رغباتها؟ إلى أي شيء أملي عليهم أن يرغبوا وبأي شيء يطربون؟ يا ربي بلا إله إلا الله وأهلها حرر وخلص وأنقذ قلوب أهل الإسلام في المشرق والمغرب من سلطة الكفرة اللئام وأعدائك قطاع الطريق. حرر هذه القلوب يا رب، طهر هذه القلوب يا رب، وانشر لا إله إلا الله في قلوب لا تقولها لتقولها. يا الله يا الله يا الله. Itulah yang gue selalu pesenin sama kalian gitu loh. Memang teknologi tuh udah terlalu canggih sekarang ya, apalagi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang banyak banget isinya itu yang tidak baik ya. Bahkan dari kita tuh kalau mau ngelihat yang tidak baik tuh gampang banget ngaksesnya, ya gak sih? Buat kalian yang tersadarkan, berubah pelan-pelan ya. Yang tadinya suka ngelihat hal-hal yang tidak baik, berubah menjadi baik ya. Gimana caranya bang? Ya banyakin ibadah, zikir, sholat, baca Quran, segala macem. Karena kalau ibadah lu udah baik, sholat lu udah baik, lu baca Al-Quran udah baik, udah enak, lu mendapatkan ketenangan di situ, itu udah otomatis lu akan diatur sama Allah untuk tidak suka melihat yang kemaksiatan. Karena itu yang bener-bener gua alamin sendiri ya. Alhamdulillah gue dapat kenikmatan ini gue sharing aja sama kalian ya. Alhamdulillah gue dapat kenikmatan ini sampai Allah itu ngatur gue untuk dibikin tidak suka sama hal-hal yang berbau tidak baik itu. Makanya alhamdulillah banget gue bisa dapat ini, dan semoga gue doain kalian semua tuh bisa mendapatkan kenikmatan itu semua, supaya kalian diatur, diarahkan sama Allah untuk tidak suka melihat yang tidak baik itu ya. Jadi lihatlah yang baik-baik ya, orang soleh, pengajian, datang majelis, hadir majelis, dengerin ceramah segala macem. Tapi jangan asal dengerin ceramah doang ya, lu catet, lu resapin ya, lu ambil ilmunya, lu praktekin ilmunya gitu ya. Ya semoga aja banyak dari kita semua yang tersadarkan, apalagi ya dunia ini udah makin tua ya. Ya anggap aja gua di sini tuh sebagai abang lu yang selalu ngingetin lu di setiap minggunya. Semoga ada dari kalian yang tersadarkan ya. Gue sangat-sangat bersyukur banget kalau banyak dari kalian yang tersadarkan. Kalau ada yang dari kalian ngikutin jejak gue bersyukur banget, alhamdulillah banget ya. Jadi mungkin gitu aja buat yang masih pacaran ya. Kalau kalian pengen perbaikin diri, putusin pacar kalian, lu relain hati lu sekarang ya, demi yang maha kuasa, demi Allah subhanahu wa ta'ala. Lu tinggalin pacaran semata-mata karena Allah, itu akan sangat berharga cok ya. Ganjarannya itu akan sangat baik banget. Jadi buat lu yang masih pacaran, ini saran gue ya, saran gue buat lu yang masih pacaran, ya Allah saya niat meninggalkan pacaran ini ya, meninggalkan yang haram-haram ini karena engkau lillahi ta'ala ya.
itu tuh pasti akan diarahin nanti yang baik-baik ya. Nyokap gue selalu ngajarin gitu, pokoknya apapun niatnya selagi baik itu niatin karena Allah semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah ya. Ingat untuk beribadah sama Allah dan mengharapkan ridhonya Allah, itu sih. Oke, jadi gitu aja ya, udah lama juga nih kita reaction. Thank you banget buat kalian semua yang masih tetap nontonin Skate Dakwah ya. Jangan pernah merasa asing kita sedang berhijrah cuy ya. Justru kita yang asing ini adalah orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, gua BP cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.